Oke, kalau kita ngomongin tentang smartwatch, salah satu brand yang sangat konsisten ya dalam merilis smartwatch adalah Huawei. Jadi kemarin sebelumnya mereka udah ngerilis Huawei Watch Fit yang harganya sangat terjangkau dengan fitur yang sangat lengkap ya. Dan kali ini mereka baru aja ngerilis smartwatch baru di segmen premium guys. Dan ini adalah Huawei Watch GT2 Pro. Oke, jadi ini box dari Huawei Watch GT2 Pro ya. Dan seperti yang kalian lihat untuk tampilannya sendiri udah digambarin di sini. Ini punya gue yang warna Nebula Grey dan di sini tulisannya dalam warna gold ya. Jadi daripada penasaran, langsung kita buka sekarang guys. Oke, wow, ini kita langsung disuguhi sama smartwatch-nya. Kita mau lihat di dalamnya ada apa aja ya. Kita singkirin dulu guys smartwatch-nya karena nanti bakal kita bahas secara lebih detail. Dan di sini kita dapat strap ternyata. Jadi selain strap bawaannya ya yang warna brown, ini leather brown, ini kita juga dapat strap yang dari rubber dengan warna hitam. Jadi biasanya ini bakal asik dipakai buat olahraga ya kalau yang rubber kayak gini. Jadi kalian bisa pakai sesuai dengan keperluan mana yang kalian mau pakai. Dan kemudian selain itu kita juga dapat di sini ada kartu garansinya guys ya. Dan lebih tepatnya kayak buku garansi ya, jadi dia agak tebal. Kemudian di sini ada juga kita dapat buku panduannya ya, jadi ya seperti itu. Kemudian kita dapat apa lagi ya? Oke, kita buka. Oh, di dalamnya sini masih ada, ini kita dapat kabel chargernya ya, jadi yang portnya itu USB Type-C ternyata. Dan ini cukup panjang untuk kabelnya sendiri. Dan yang terakhir kita dapat wireless chargernya. Jadi kabelnya tadi yang Type-C tinggal kalian tancapin sini aja dan dia magnetik ya biasanya. Kita bakal coba untuk chargernya ini. Oke, ya dia magnetik guys. Jadi langsung nempel ya kalau kita deketin untuk chargingnya. Oke, jadi itu aja untuk isi box dari Huawei Watch GT2 Pro. Kita bakal langsung ngebahas untuk smartwatch-nya guys. Oke, jadi ini adalah Huawei Watch GT2 Pro-nya dan dari desainnya ternyata ukurannya cukup besar ya, 46,7 mm. Jadi ini bakal cocok banget nih buat kalian ya yang cowok, terus kemudian suka olahraga dan juga suka dengan jam tangan dengan desain klasik round dial kayak gini. Jadi ini tuh bulat dan kokoh banget kalau kita lihat dari tampilannya. Dan sekilas ya kalau kita lihat langsung kelihatan kesan premiumnya. Jadi untuk bagian depannya ini dia kelihatan banget kalau kacanya ini sangat kuat guys, karena dia ternyata pakai sapphire glass ya yang tentunya juga kuat dan tahan gores. Kemudian kalau kita lihat di sampingnya ini bodinya dia pakai titanium guys. Jadi ya tentunya titanium ini bahan yang selain kuat dia juga ringan ya. Dan emang kalau kita lihat sih dia ringan banget. Dan dari speknya sih kalau tanpa strap dia cuma 52 gram. Jadi titanium ini cukup berperan besar dalam ringannya smartwatch ini. Kemudian di belakang ini dia juga pakai keramik yang juga bahan kuat ya. Dan di sini juga kelihatan ada sensor-sensornya. Jadi bisa dibilang ini smartwatch yang selain tampilannya dia stylish dan premium ya, dia juga memiliki build quality yang sangat kuat di atas rata-rata sih ya ini. Karena dari banyak smartwatch yang pernah gue pakai ini cukup sleek dan juga kokoh banget, baik itu secara tampilan meskipun waktu kita pegang feel premiumnya dan feel kekuatannya ini sangat kerasa guys. Untuk finishingnya sendiri dia sangat rapi guys, dan kalau kalian perhatikan ya di layarnya ini dia udah ada kayak garis-garisnya untuk menunjukin posisi jam berapa ya. Jadi ini ada langsung tertanam di layarnya, bukan dari tampilannya secara dari layar AMOLED-nya ya, tetapi memang udah ada di sini. Dan kemudian di samping kanan ini ada dua tombol ya, yang bakal kita cek nih tombol apa. Kita bakal nyalain dulu aja guys untuk smartwatch ini. Nah, kalau kita nyalain dia langsung ada branding Huawei-nya. Nah ini kita tinggal pilih bahasanya dan dia udah support bahasa Indonesia juga ya buat kalian yang pengen bahasa Indonesia. Tapi kalau misalkan kalian lebih prefer pakai bahasa Inggris, tentunya di sini juga bisa pilih bahasa Inggris guys. Nah di sini kita tinggal pairing aja ya dengan smartphone. Kalau kalian pakai Huawei udah ada tuh aplikasi Huawei Health-nya. Tapi kalau pakai smartphone yang lain dia juga support untuk Android dan juga untuk iOS. Jadi tinggal install aja dari App Store untuk aplikasi Huawei Health-nya.
Nah, ini bakal langsung tampil ya untuk berbagai manajemen smartwatch di aplikasi Huawei Watch ini, mulai dari ngelihat kapasitas baterainya, terus kemudian juga aktivitasnya, mengubah watch face, sampai yang lain-lain guys ya, termasuk alarm, music, monitoring kesehatan, dan yang lainnya. Jadi semua bakal bisa diatur dari sini, tetapi nanti bakal kita bahas lebih lanjut. Dan setelah connect dengan smartphone, smartwatch-nya sendiri udah siap untuk dipakai ya. Dan seperti yang kalian lihat, untuk desainnya sendiri cakep ya, dengan watch face analog kayak gini, match banget dengan desain smartwatch-nya. Tetapi sebenarnya ini ada banyak banget watch face yang bisa kalian pilih guys, selain yang tipikal analog ini. Jadi kalau kalian tap tahan ya, di sini kalian bisa memilih banyak banget pilihan watch face, mulai dari yang analog dengan gaya-gaya yang lain ya, tetapi ada juga yang digital kalau misalnya kalian pengen. Dan digitalnya ini juga cakep sih ya, meskipun untuk garis-garis penunjuk jamnya ini tetap ada di sini karena dia termasuk bagian dari screen-nya sendiri guys. Tetapi ya tetap cakep kalau kita pakai digital, cuman gue lebih seneng pakai analog, jadi kita bakal pakai yang analog aja. Dan untuk layarnya sendiri dia menggunakan layar AMOLED ya, dengan ukuran 1,39 inch, jadi udah cukup besar layarnya, dan resolusinya juga 454 x 454 pixel, jadi udah cukup tajam guys. Dan untuk specs-nya dia menggunakan chipset Kirin A1 ya, dan kalian bisa cek lebih lengkapnya di layar untuk detail spesifikasinya, termasuk dia pakai 4 GB storage ya, dan juga dia udah dilengkapi dengan speaker ya. Di sini ada speakernya, kalau kalian perhatikan di belakang di ujung sini dia udah ada speakernya, dan juga dia udah ada microphone-nya. Jadi dia bisa dipakai buat Bluetooth calling guys, untuk telepon atau mengangkat telepon, dan juga membalas telepon ya melalui smartwatch secara langsung. Untuk sensornya juga lengkap karena dia udah dilengkapi dengan accelerometer, gyroscope, geomagnetic, altimeter, dan juga tentunya optical heart rate sensornya guys. Dan kalau kita lihat guys, menunya di sini ada cukup banyak pilihan yang bisa kalian pilih. Pertama ini ada workout ya, dan workoutnya ini juga ada cukup banyak ya, sekitar 100 workout mode ada di sini guys ya, mau itu yang indoor mau yang outdoor, dan 6 diantaranya ini bisa dideteksi secara otomatis. Kayak misalnya kalian lari atau jalan, nggak perlu manual ngatur kalau mau olahraga ya, karena kalau kalian lari langsung kedetek di sini, bakal kedetek lari dan workoutnya bakal dimulai. Nah, kemudian ada juga beberapa mode ya yang cukup unik, misalnya kayak ada climbing, hiking, trail run, tetapi di sini ada yang baru deh kayaknya, ini ada golf sama ski. Tetapi mungkin ski ini bakal jarang kepake ya kalau di sini. Kalau golf mungkin kalau emang target marketnya kan dia profesional dan juga premium ya, mungkin bakal banyak kepake juga oleh penggunanya. Terus kemudian ada snowboarding, banyak banget guys di sini karena sensornya juga cukup lengkap ya. Jadi dia bisa detect banyak tipe atau banyak mode workout. Dan di sini juga ada running coursesnya. Ini kayak apa ya? Kayak sebuah program gitu guys. Kalau kalian mau olahraga, misalkan lari, di situ bisa pilih mau run, walk, easy run, atau juga fat burning kalau misalkan pengen diet ya. Ini macam-macam, dan di sini ada 13 ya. Jadi bakal kayak apa ya, kayak dipandu gitu kalau kalian pengen olahraga kayak gimana, terus dikasih kayak motivasi-motivasi juga ya sama AI trainernya di sini. Jadi menarik untuk dicoba untuk running coursesnya ini buat kalian yang pengen berolahraga. Terus ada satu fitur lagi guys yang sebenarnya menarik banget buat dicoba, cuman ntar bakal gue coba di review lebih lengkapnya, yaitu GPS route back. Jadi ini semacam GPS ya, data untuk balik lagi ke lokasi asal. Misalnya kita lagi lari atau juga bersepeda ke tempat yang baru, dan setelah sampai di suatu tempat kita pengen pulang lagi. Nah, GPS route back itu fiturnya bakal langsung ngasih tahu jalannya buat balik pulang ya, sekaligus berapa kilometernya. Oke, selain fitur workout, di sini juga ada banyak fitur kesehatan ya untuk tracking. Misalnya aja di sini kita bisa mendapati adanya heart rate, yaitu untuk cek denyut jantung ya. Jadi di sini bisa cek secara real time juga guys untuk denyut jantung kita ya. Dan kemudian untuk heart rate-nya sendiri, dia juga bakal ngasih notifikasi kalau heart rate kita terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dan seperti yang kalian lihat di sini juga terus ngecek ya, dia berubah-ubah terus untuk heart rate-nya, dan juga ditampilin juga beberapa detail seputar heart rate-nya guys ya. Di sini ada tingginya, di sini rendahnya, dan terus saja dia terus monitoring kita dan dikasih notifikasi kalau misalkan dalam rentang-rentang yang misalnya terlalu tinggi atau terlalu rendah dan cukup berbahaya. Dan kemudian selain itu ya, di sini juga ada beberapa menu lainnya, kayak misalnya aja ada menu untuk cek
kadar oksigen dalam darah ini tuh kayak penting banget ya sekarang. Dalam olahraga juga penting sebenarnya, karena kalau biasanya kita berolahraga tuh kadang kadar oksigen dalam darahnya turun, dan itu tandanya kita harus kayak waktunya untuk istirahat atau juga untuk minum yang air ya, dan seperti itu guys. Dan ini juga sekarang banyak sih katanya dicek ya buat untuk cek juga kesehatan kita sedang ngalami hypoxia atau apa, gue nggak begitu paham untuk itu. Tapi yang jelas di sini ada sensornya yang bakal ngedetek kadar oksigen dalam darah kita berapa, dan gue 100% ya, ini 99%, 100, dan dia juga real time ya by the way, jadi terus monitoring gitu, keren sih. Dan ya gue sehat banget berarti. Dan di sini di kadar oksigen dalam darah ini juga ditampilin juga untuk real time-nya, heart rate juga. Jadi dalam satu halaman kalian bisa langsung dapat ya, bisa lihat denyut jantungnya, bisa lihat juga oksigennya, cakep sih. Jadi nggak perlu kayak apa namanya kita lihat di tempat yang berbeda. Selain itu juga masih ada fitur kesehatan lainnya ya, kayak misalkan di sini ada sleep tracking ya. Jadi ini tuh basically bisa nge-track kita berapa lama kita tidur, kemudian sleep stage kita kayak gimana, patternnya kayak gimana, dan juga menganalisa guys kayak kita tuh tidurnya cukup apa enggak sih, terus ngasih rekomendasi juga tidurnya biar lebih sehat kayak gimana. Tetapi karena gue masih baru buka ya, jadi gue belum bisa tunjukin di sini trackingnya. Jadi nanti bakal gue review aja di video review lengkapnya nanti. Dan selain sleep tracking juga di sini masih ada beberapa fitur lainnya ya, kayak cycle calendar nih kalau buat cewek ya. Kemudian ada stress monitoring. Nah, stress monitoring ini juga bakal nge-track tingkat stres kita ya berdasarkan datanya dia, algoritmanya dia, dan juga ngasih rekomendasi misalnya kita terlalu stres, ntar disuruh relax. Dan di sini juga kayak ada stress levelnya ya, kayak gimana, normal atau relax atau tinggi. Nah, kayak gitu guys. Dan selain itu masih ada juga ya kayak breathing exercise, lock untuk telepon, kontak, musik ya, kita bisa dengerin musik dan navigasi musiknya ada di smartphone, atau bahkan kita juga bisa nyimpan musik di smartwatch ini untuk didengerin waktu olahraga guys, karena dia punya storage 4 GB ya. Kalau pengen nyimpan musik masih lumayan lah buat MP3 ya, bisa cukup lah kalau ratusan. Terus kemudian ada remote shutter juga, dan kemudian juga masih ada barometer ya, karena sensornya emang ada. Jadi di sini kita bisa lihat barometernya sama altitude-nya. Dan selain itu juga masih ada kompas ya, kemudian notif seperti biasa, dan weather. Ini weathernya cukup menarik karena kalau kalian perhatikan di weathernya ini nggak cuma nunjukin kayak cuaca ya, hari ini kayak gimana, tetapi juga ada prediksinya seperti biasa. Nah, yang beda di sini tuh kalau kalian swipe, nah itu ada beberapa detail kayak lunar cycle, kemudian ada moonrise ya, ada sunrise, detailnya semuanya bisa kelihatan di sini guys. Jadi cukup banyak yang bisa kalian dapetin informasinya dari fitur weather di smartwatch ini. Kemudian di sini juga masih ada beberapa fitur ya yang biasanya memang ada di sebuah smartwatch, kayak stopwatch, ada timer, ada alarm, flashlight ya. Kemudian ada Find My Phone kalau pengen cari smartphone-nya, dan di setting kalau kita lihat guys, di sini ada setting display. Watch face-nya bisa kita ganti ya. Nah, di sini ada always on display-nya karena dia kan udah AMOLED ya, jadi kita bisa pilih aja, ada beberapa pilihan sih ya yang bisa kita pilih always on display-nya kayak gimana. Nah, tampilannya untuk always on display-nya bakal kayak gini guys, salah satu contohnya yang analog ya. Dan emang dia untuk always on display-nya stylenya berbeda ya dari watch face yang kita pakai secara default. Jadi kalian bisa pilih sendiri mau tampilan yang kayak gimana. Kemudian selain itu di setting display kalian juga bisa atur brightness-nya. Nah, brightness-nya ini bisa otomatis ya, diatur otomatis untuk nyesuaiin sama sekitar kayak gini, atau kalau mau manual kalian juga bisa atur manual guys. Dan ya itu di setting display, dan kemudian masih ada juga setting soundnya untuk volume dan lain-lain ya tentunya. Terus kemudian strength, nah ini strength-nya untuk getarannya mau sekuat apa bisa diatur juga. Dan do not disturb tentunya, ada down button-nya, ini bisa diatur guys, mau di mapping buat apa. Ini defaultnya buat workout, tapi kalian bisa atur sendiri apa yang paling sering kalian pakai. Misalkan sering pakai buat heart rate ya, bisa kalian atur ke heart rate-nya kayak gitu ya. Dan kemudian ada workout settings di sini, dan ini ada One Hop. One Hop ini juga fitur baru deh kayaknya untuk watch face-nya. Jadi di sini kalian bisa atur untuk enable NFC-nya ya, dan juga untuk bikin custom watch face dari gambar. Jadi nanti dari smartphone bisa kalian langsung kirim gambarnya ke sini untuk jadi watch face customnya.
Kemudian ada juga setting system ya guys untuk restart, power off, dan juga disconnect smartwatch ini, termasuk juga untuk reset ada di sini. Kemudian untuk navigasinya sendiri dia simple ya guys. Jadi kalau kalian swipe ke bawah dia bakal langsung ditunjukin shortcut menu kayak aktifkan do not disturb, kemudian tampilin show time, find phone, alarm, settings, semuanya ada di sini, termasuk juga detail tanggal, hari, dan juga baterai. Kemudian kalau kalian swipe ke atas ya bakal langsung ditampilin notifikasi, tapi karena masih baru jadi belum ada notif di sini yang ke push dan masih kosong ya. Tapi kalau dipakai nanti bakal banyak notifikasi yang muncul di situ. Dan kemudian kalau kita swipe kanan langsung activity indexnya, jadi bakal langsung kelihatan guys. Dan di swipe ke kiri dia juga langsung ke menu untuk heart rate ya. Dan sebenarnya ini kalian swipe gini aja semuanya bakal ditampilin card-nya dan itu bisa diatur juga. Nah, pengaturannya sendiri ada di pengaturan display ya untuk di bagian card setting ini. Dan kalau kalian tap, nah ini bisa kalian atur sendiri apa aja yang ditampilin di sini. Dan kalian juga bisa nambahin lagi, barangkali pengen nambahin yang lain untuk sleep tracking misalnya juga bisa kalian masukin, sehingga nantinya kayak kalian bisa akses dengan lebih cepat guys untuk tracking sleep dan yang lainnya sesuai dengan card yang sudah kalian atur sebelumnya. Kalau untuk baterai dia diklaim bisa bertahan sampai 2 minggu ya dengan penggunaan yang normal, dan ini juga diklaim punya smart power saving ya. Kemudian ada wireless charging juga, tadi udah kita lihat ya. Untuk chargingnya sendiri dia memang pakai wireless magnetic kayak gini, dan klaimnya sih guys untuk 5 menit charge ini bisa dipakai selama 10 jam, jadi udah cukup banget ya. Tetapi tentu aja untuk baterai life dan juga experience chargingnya seperti apa bakal gue bahas di review selanjutnya yang lebih lengkap setelah gue pakai selama beberapa minggu ke depan. Dan untuk strapnya sendiri dia termasuk strapnya nyaman ya untuk yang leather brown ini, jadi bahannya juga stylish. Ini menurut gua strap yang lebih cocok dipakai buat kayak kita fashion ya, misalnya kita kayak pakai buat ke kantor, terus kemudian kita pakai buat keluar, itu paling enak pakai strap yang ini. Tetapi kalau kalian pakai buat olahraga kalian bisa pakai strap yang rubber ya, yang warna hitam ini, yang juga udah disertakan di box pembeliannya. Jadi ya sesuai dengan penggunaannya bisa kalian pilih sendiri strapnya guys. Dan untuk dipakainya sendiri dia sama-sama nyaman ya, baik mau yang rubber ataupun yang leather kayak gini dia sama-sama nyaman, cuman beda di kayak stylenya aja, juga tone-nya aja guys. Kalau kita pakai yang leather itu kelihatan lebih stylish ya, bisa dipakai buat fashion, buat dipakai keluar itu cakep. Kemudian kalau pakai yang rubber dia lebih sporty dan cocok banget buat dipakai olahraga. Jadi ya seperti itu, untuk penggunaannya terserah kalian sendiri. Oke, jadi untuk first impression gue ya tentang Huawei Watch GT2 Pro ini, yang jelas dari sisi desain dia mewah banget, premium banget ya untuk desainnya. Terus kemudian bahannya dia juga sangat kokoh dari titanium, seramik, dan juga safir untuk layarnya ini. Jadi kalau dari sisi build quality dan desain gue sangat seneng dengan smartwatch terbaru dari Huawei ini. Kemudian untuk kenyamanannya waktu dipakai juga nyaman ya. Strapnya juga kita langsung dikasih 2. Yang pertama yang leather, yang kedua dia yang rubber. Jadi itu juga nilai plus ya untuk smartwatch ini. Kemudian untuk fitur trackingnya guys, fitur trackingnya sangat lengkap. Lalu juga ada sensornya juga sangat lengkap ya, dan juga untuk integrasinya kalau kalian pakai smartwatch Huawei itu bakal lebih dalam lagi, meskipun sebenarnya kalian bisa juga pakai di Android yang lain atau juga di iOS juga bahkan. Dan kalau yang gue harap sih dari smartwatch ini sebenarnya untuk performanya ya bisa lebih responsif lagi dari ini. Sebenarnya ini performanya udah oke, cuman kalau lebih responsif lagi bakal lebih bagus lagi menurut gua ya. Tetapi jelas untuk review lebih lengkapnya baru bisa gua bahas di video selanjutnya setelah gua pakai smartwatch ini setelah beberapa lama. Jadi itu dulu yang bisa gua bagiin di video kali ini, dan so far ini smartwatch yang sangat premium ya dari Huawei dari sisi desain dan juga build quality, termasuk juga fitur-fitur trackingnya guys. Dan ya itu dulu yang bisa gua bagiin. Kita bakal ketemu lagi guys di video teknologi lainnya besok.